Masjid Syekh Yayat menjadi salah satu menara gading di kota Solo. Masjid ini merupakan replika Syekh Yayat Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kegagahan dan kemewahannya serta manajemennya sama. Bahkan beberapa takmir utama berasal dari Uni Emirat Arab, sehingga citra Arab sangat kuat. Namun bukan berarti masjid ini saklek mempertahankan napas, filosofi, ciri khas dan citra Arab sepenuhnya. Ternyata keamiran Uni Emirat Arab yang menyumbang masjid tersebut juga menghormati unsur dan filosofi lokal. Bahkan filosofi Jawa yang terkandung di dalamnya merupakan filosofi kuat dan dalam serta sudah sejak lama mempengaruhi pemikiran dan sikap orang Jawa. Masjid Syekh Yayat dibangun di Solo sebagai hadiah Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Yayat Al Nahyan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang orang Solo. Masjid ini langsung menjadi perhatian luas. Bahkan sebelum dibuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 lalu, sudah banyak orang yang mengunjunginya. Masjid ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 128, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya, Surakarta. Oleh Uni Emirat Arab, masjid ini diusahakan semirip mungkin dengan aslinya di Abu Dhabi dalam semua aspek. Sikap sempurna itu terlihat dari pemilihan bahan. Marmer misalnya, Uni Emirat Arab menginginkan marmer Italia yang kualitasnya sama dengan yang dipakai Masjid Syekh Yayat di Abu Dhabi. Namun, ternyata bukan berarti sang penyumbang sangat saklek soal konsep dan sikapnya. Masjid ini tetap memasukkan napas Mataram Islam yang merupakan akar sejarah dan kebudayaan Solo. Dan kisah di balik akulturasi yang mewarnai dan menjadi karakter Masjid Yayat Solo ternyata menarik dan memiliki makna mendalam dan sejarah panjang. Masjid Syekh Yayat Solo memiliki 82 kubah dan 1 kubah utama. Setiap kubah berhiaskan pualam. Selain itu, ada 4 menara yang gagah menjulang. Berdiri di lahan 3 hektar, luas masjid adalah 8.000 meter persegi. Ini semakin mengesankan kemegahannya, apalagi masjid ini bisa menampung 10.000 jemaah. Ada tempat wudhu di halaman luar dan halaman dalam, juga di ruang bawah tanah yang secara total jumlah keran wudhu adalah 606 buah. Ada lift untuk naik ke lantai 2, meski juga ada tangga konvensional. Selain itu, juga ada fasilitas buat penyandang difabel. Belum lagi perpustakaan dan pusat kebudayaan. Suasana mengasihkan terjadi di setiap bulan Ramadan karena Masjid Syekh Yayat Solo mengadakan takjil gratis untuk 10.000 porsi per hari. Diperkirakan untuk takjil saja per bulan Masjid Syekh Yayat mengeluarkan dana 3 miliar rupiah, padahal masjid ini tak menerima infak. Secara umum, kemegahan Masjid Syekh Yayat Solo ini seolah memindahkan arsitektur Timur Tengah ke Solo. Namun, ternyata tidak seluruhnya benar. Tetap ada napas Mataram Islam atau filsafat Jawa di dalamnya dan memiliki kisah dan sejarah yang dalam. Ini cerminan bahwa Masjid Syekh Yayat Solo tidak sepenuhnya ke Arab-Araban atau menafikan napas Jawa, namun tetap menghormati nilai lokal di dalam bangunannya. Napas Jawa itu tergambar di marmer mahal di pelataran dan karpet mewah di ruang utama masjid. Karpet bermotif batik bunga Tanjung dan kombinasi berbagai unsur serta filosofi, sedangkan lantai marmer di luar bermotif batik kawung. Motif batik pada karpet masjid merupakan perpaduan kekuatan batik klasik Mataraman. Dari segi warna, karpet tersebut didesain memakai warna hitam, putih, biru, coklat, keemasan, dan kebiruan. Ini selain memperkuat simbol tradisional dan karakter lokal, juga keberagaman. Ada unsur biru yang khas Pekalongan, tapi juga unsur coklat dan hitam putih sebagai karakter batik Mataraman. Di
Direktur Operasi 1 Waskita Karya yang menangani Masjid Syekh Yayat Solo, Pasek Senjaya Putra, kepada Kompas.com mengatakan, motif batik di karpet sebagai simbol peleburan dua budaya dan kerjasama dua negara. Motif bunga Tanjung dipilih sebagai khas pohon lokal yang fungsinya sebagai peneduh. Harapannya, masjid itu bisa menjadi peneduh, apalagi Masjid Syekh Yayat Solo menjadi bentuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam mengembangkan keilmuan Islam dan kebudayaan, sehingga masjid itu nanti juga sebagai Islamic Center dan memiliki pusat studi lintas budaya. Pembuatan motif batik itu juga tak main-main. Desainnya sempat diajukan ke Cagar Budaya Surakarta untuk mendapatkan persetujuan, sehingga makna klasik, lokal, dan keberagamannya juga dipertimbangkan secara kultural dan historis. Hasilnya, motif batik di karpet Masjid Syekh Yayat Solo menjadi ciri khas sekaligus karakter lokal dan tradisional yang kuat. Karpet itu tadinya mau dipesan di Turki, namun karena di negeri itu sedang krisis, maka dibuat di Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, pembuatan karpet di bawah supervisi langsung dari Uni Emirat Arab untuk memastikan kualitasnya. Ternyata produk anak Indonesia dalam membuat karpet tak kalah dari Turki. Selain itu, pada beberapa bidang dinding juga ada batik motif Bokor Kencono. Ini mempertegas nuansa dan karakter tradisional Jawa. Lalu, lantai pelataran yang terbuat dari marmer Italia berkualitas tinggi diberi motif batik kawung. Batik kawung sangat sakral dan khas Jawa, termasuk Mataram sebagai simbol keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan simbol persatuan. Motif kawung berupa bulatan mirip buah aren atau kolang-kaling mulai dikenal sejak abad ke-13, terlihat di ukiran relief candi-candi termasuk di Candi Prambanan. Namun, sebagai motif batik, kawung diciptakan oleh Raja ketiga Mataram, yakni Sultan Agung yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645, sehingga batik kawung makin populer di masa Sultan Agung dan menjadi motif sakral, juga memiliki makna yang dalam. Kawung berasal dari kata suwung atau kosong. Filosofi kawung adalah kekosongan nafsu dan hasrat duniawi sehingga melahirkan pengendalian diri yang sempurna. Menurut S.K. Sewan Susanto dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia, motif kawung melambangkan filosofi Jawa berupa sedulur papat limo pancer yang berarti 4 saudara dan 1 pusat. Ini filosofi kuno tentang pemahaman spiritual masyarakat lokal tentang kedudukannya sebagai manusia atau mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam besar atau makrokosmos. Ada teori lain yang mengatakan filosofi sedulur papat limo pancer digubah oleh Wali Sunan Kalijogo dan ditemukan pada suluk Kidung Kawedar, Kidung Sariro Ayu pada bait ke-41 dan 42. Sedulur papat limo pancer dipercaya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan terkait dalam diri manusia. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat, yakni timur, barat, utara, dan selatan. Ditambah saudara pancer, yaitu tengah di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil atau manusia adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya, yakni kakang kawah atau air ketuban, adi ari-ari atau plasenta, getih atau darah, dan puser atau tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusia itu sendiri. Kakang kawah adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketuban keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutkan sebagai kakang atau yang berarti kakak. Adi ari-ari atau plasenta berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan. Sedangkan getih berarti darah, hal yang utama pada ibu dan bayi. Saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih atau darah. Puser atau pusar berarti tali plasenta.
Maksudnya, antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu saat di dalam kandungan. Sedangkan pancer bisa disebut juga sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Filosofi yang terkandung dalam motif kawung adalah manusia harus menghormati dan menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh, selaras dengan alam semesta dan pasrah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka motif batik kawung membawa filosofi hati yang bersih, pengendalian diri, juga sikap berserah diri pada Sang Pencipta. Itulah yang membedakan antara Masjid Syekh Yayat Solo dengan induknya di Abu Dhabi, yakni Syekh Yayat Grand Mosque. Napas Mataram Islam begitu kuat, menjadi ciri khas, keunikan, kekuatan dan karakter Masjid Syekh Yayat Solo.